Ya kalau ibunya tidak melakukan hal itu, saudara, tentu akan membawa celaka bagi bayi Musa. Apa yang harus dilakukan anak itu? Masih belum bisa berbuat apa-apa. Masih baru lahir 3 bulan, saudara. Ya mau tidak mau, ibunya yang harus bertanggung jawab penuh pada anak itu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Memahami Alkitab. Pada saat ini saudara, pertama-tama kita mengucap syukur karena begitu besarnya kasih Tuhan dan sempurnanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan berkat-berkatnya dan kita nikmati semua anugerahnya hingga sampai saat ini. Amin. Langsung saja kita buka topik pembahasan kita pada saat ini saudara, yaitu Tuhan mempersiapkan pertolongan orang yang tepat. Sekali lagi, Tuhan mempersiapkan pertolongan orang yang tepat, yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Sebenarnya saudara, secara keseluruhan di pasal 2 ini ya menceritakan bagaimana kisah kelahiran bayi Musa, ya bagaimana ia nantinya akan menjadi penyelamat, akan menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudara, di bawah kerajaan Firaun. Dan di dalam pasal 2 ini sebenarnya saudara ada 3 judul perikop ya. LAI memberikan 3 judul perikop. Yang pertama yang mana ya, dari ayat 1 sampai 10 itu Musa lahir dan diselamatkan. Dan di ayat 11 sampai ayat 22 di sini judul perikopnya Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Dan yang ketiganya dari ayat 23 sampai ayat 25 Musa diutus Tuhan. Jadi saudara, satu persatu kita bahas dulu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, yang mana tadi saya sudah berikan judul perikopnya, Tuhan mempersiapkan pertolongan orang yang tepat. Jadi saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat 10 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ya siapa dia itu orang yang tepat yang menolong dan menyelamatkan bayi Musa. Melalui siapa? Yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri yang bernama Yochebed. Saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal 6 ayat 19 di situ ya. Nah, kita baca dulu di dalam ayat satunya ya saudara. Musa lahir dan diselamatkan. Ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, di sini saudara, sebenarnya Musa ini dilahirkan oleh keluarga Lewi ya saudara. Lewi ini adalah anak Yakub yang mana salah satu dari ke-12 anaknya. Kita baca di ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi ini saudara, proses yang mana awalnya bayi Musa dilahirkan yang begitu penuh tantangan saudara. Ibunya sendiri pasti mengalami tekanan saudara. Yang mana tekanannya pada saat itu Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki perempuan Ibrani. Harus dibuang ya, harus dibuang, jangan disimpan-simpan lagi. Tetapi karena dengan cara Tuhan yang ajaib saudara, sehingga bayi Musa ini selama 3 bulan masih bisa terselamatkan oleh ibunya saudara. Ya, Tuhan memakai ibunya untuk memperhatikan anaknya, untuk peduli dengan anaknya. Dengan segala usaha saudara, dia membuat peti pandan. Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh ibunya itu saudara, bisa saja kalau ketahuan oleh Raja Firaun ya, bisa saja dia dihukum saudara. Kenapa? Ya karena pada saat itu Firaun memerintahkan untuk dibuang. Kalau dibuang ya buang aja ke sungai, jangan pakai peti segala gitu kan. Tapi dengan rasa kasih sayangnya saudara, karena pedulinya kepada anaknya Musa, ya, ia menaruh di sebuah peti pandan saudara, dan ditaruhnya di tengah-tengah teberau di sungai Nil. Dan karena begitu ajaibnya pertolongan Allah, sehingga satu orang pun dari Mesir itu tidak ada yang mengetahui pada saat ia menaruh di sebuah peti pandan gitu ya. Itulah pertolongan yang pertama. Dan pertolongan yang kedua, siapa dia saudara? Yang Tuhan persiapkan untuk menjadi penolong bagi Musa, untuk menjadi penyelamat bagi Musa, yaitu kakaknya Miriam. Kita baca di dalam ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi saudara, ini adalah kesetiaan, bagaimana kepedulian seorang kakak ya, yang mengasihi adiknya saudara. Ketika ia melihat adiknya dihanyutkan di sungai Nil saudara. Dan ini saya rasa adalah rencana Tuhan. Dan yang lebih menariknya lagi saudara, bagaimana Allah mempersiapkan pertolongan orang tepat
yaitu putri Firaun, anaknya Firaun, saudara. Firaun, raja Mesir sendiri itu, saudara, yang memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Israel. Ayahnya kan sudah memerintahkan agar anak laki-laki perempuan-perempuan Ibrani ditenggelamkan di sungai Nil. Tetapi putri Firaun ini, saudara, dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, saudara. Dan putri Firaun ini dia sudah tahu kalau bayi Musa ini anak dari perempuan Ibrani, saudara. Mari kita baca di dalam ayat 5 sampai ayat 8. Maka datanglah puteri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah tepi rau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada puteri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan puteri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan puteri? Sahut puteri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara, hasil atau dampak kesetiaan kakaknya tadi yang memperhatikan adiknya yang dihanyutkan, ternyata Tuhan menjawabnya pada saat itu juga, saudara, dengan orang yang tepat. Karena begini, saudara ya, dari sekian banyaknya orang di Mesir itu, mengapa harus puteri Firaun yang mengetahui keadaan bayi Musa itu di tengah-tengah tepi rau, saudara? Kemungkinan kalau misalnya orang lain yang menemukan bayi itu, atau orang-orang Mesir yang lain, belum tentu bayi itu dapat diselamatkan, saudara. Tetapi puteri Firaun, saudara, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyelamatkan Musa, saudara. Dan yang herannya lagi, ayahnya juga yang bernama Firaun tidak melarangnya untuk mengangkat bayi itu menjadi anak dari putri Firaun itu sendiri, saudara. Karena yang namanya anak raja itu anak kesayangan, ya. Jadi apa yang dia mau pasti dituruti oleh ayahnya, kan begitu. Nah, makanya ini adalah orang yang tepat, saudara. Kakaknya Miriam, ketika ia melihat putri Firaun mengambil bayi itu, ia menawarkan kepada putri Firaun, akankah kupanggilkan inang untuk menyusui bayi itu? Puteri Firaun pun tidak menolak. Oke, baiklah. Itu justru lebih baik menurutnya. Dan ketika Miriam memanggil inang untuk menyusui anak bayi itu, yang ternyata ibunya sendiri. Coba bayangkan, saudara, pertolongan Tuhan itu yang dahsyat, memberikan kecerdikan lewat kakaknya Musa yang bernama Miriam. Dan ketika inang dari bayi itu sendiri datang, ia pun siap. Bahkan ia dapat upah dari puteri Firaun itu, saudara. Mari kita baca di dalam ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah puteri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Firaun, yang mengangkat menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji nama Tuhan. Coba bayangkan, saudara, begitu dahsyatnya, begitu ajaibnya, begitu luar biasanya memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi penolong bagi Musa dalam melewati tantangan yang begitu kejam dari Raja Firaun, yang tadinya ibunya sudah membuang, malah ujung-ujungnya dapat kembali ke dia lagi, membesarkannya. Dan begitu sudah besar, dibawanya lagi ke putri Firaun. Dan mulai pada saat itu Musa dididik, memperoleh pendidikan, memperoleh pengetahuan di istana kerajaan Mesir, saudara. Jadi di saat pun Musa nanti diperintahkan Tuhan untuk kembali ke tanah Mesir, membebaskan orang-orang Israel, jadi Musa tidak segan-segan lagi karena dia sudah menguasai sistem pemerintahan di dalam Mesir itu sendiri. Ya pastilah dia sudah tahu bagaimana aturan-aturan di dalam sistem kerajaan itu. Dan itulah rencana Allah yang begitu tepat, sehingga dapat terlewatkan dari hambatan apapun. Amin. Apa sebenarnya yang dapat kita petik di dalam ayat ini, saudara? Bahwa peranan orang tua itu sangat penting untuk anak-anaknya, saudara. Mungkin kalau orang tua atau ibu yang tidak memiliki perhatian kepada anaknya, tidak cerdas bagaimana ia menolong anaknya, bagaimana ia merawat anaknya. Ibu Musa kan mempersiapkan peti panan supaya tidak tenggelam di air itu. Dan ini adalah merupakan kecerdasan dari seorang ibu agar anaknya terselamatkan dari sungai itu. Begitu pentingnya peranan orang tua dalam memperhatikan anaknya, saudara. Mulai dari hal kecil seperti ini pun harus dilakukan, saudara. Dan ini kebaikan untuk anak-anak. Dan masih banyak lagi peranan orang tua yang harus dikerjakan kepada anak-anak. Sehingga anak itu nanti, ya kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
tugas kita saat ini saudara, kita belajar kepada Ibu Musa. Begitu pentingnya peranan orang tua dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, perhatian, dan berbagai macam cara supaya anak itu kelak nantinya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, bagaimana kesetiaan kakaknya Miriam, karena setianya ia memperhatikan adiknya itu sehingga ia tahu bahwa apa yang akan terjadi nantinya kepada adiknya ini. Bahkan ketika sampai di tangan putri Firaun, ia begitu peduli saudara. Kakaknya Miriam dengan beraninya ia mendatangi putri Firaun, anak dari raja saudara. Ia berbicara langsung kepada putri itu. Jadi maksudnya apa ini saudara? Ini kemungkinan memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu pentingnya peranan keluarga. Karena tidak ada lagi harapan yang lain saudara. Ya tidak mungkin Ibu Musa menyuruh anak orang lain untuk melihat adiknya, untuk menjaga adiknya. Dan belum tentu juga sekalipun Miriam ini kakaknya Musa sendiri, belum tentu semua saudara itu dapat menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tentu ada aja orang-orang yang tepat yang telah disediakan Tuhan. Tetapi karena ini adalah sudah bagian dari rencana Tuhan, maka kakaknya Miriam itu punya belas kasihan untuk menjaga adiknya saudara. Gambaran bagi kita saudara, begitu pentingnya kita peduli dengan keluarga kita, dengan saudara kita. Ya kita nggak tahu nanti, ya salah satunya siapa nanti di antara kita yang sukses mungkin menjadi berkat bagi kita nantinya. Jadi dari hal kecil seperti ini saudara, kita dapat belajar kepada Miriam kakaknya Musa. Dalam keluarga mari kita saling menopang. Tidak ada lagi orang yang dapat kita harapkan, tidak ada lagi orang lain yang bisa kita andalkan, tetapi dengan penyertaan Tuhan sehingga semuanya dapat dilewati masa tantangan itu. Amin. Dan yang ketiganya, ketika putri Firaun melihat bayi itu menangis, ia merasa berbelas kasihan saudara. Mengapa hal ini bisa timbul? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena memang itu adalah bagian dari rencana Allah. Kita meyakini dulu hal itu. Dan hal ini dapat terjadi kemungkinan jawaban dari segala bentuk upaya usaha yang dilakukan oleh Ibu Musa dan kakaknya Miriam sejak dari ibunya Musa menyembunyikannya selama 3 bulan lamanya, ia menaruhnya di dalam peti lagi. Begitu juga dengan kakaknya Miriam setia dengan melihat adiknya yang sedang mengalami tantangan seperti ini. Ini adalah jawaban dari Tuhan. Itu juga dalam kehidupan kita ini saudara. Kita jangan pernah lalai dari hal kecil seperti ini. Kemungkinan kalau ibunya Musa dan kakaknya Miriam tidak terlalu mengambil pusing untuk memperhatikan bayi Musa, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bayi itu. Bisa saja ya bisa tenggelam namanya di atas air hanya memakai daun pandan. Ya itu ya sudah bisa kita bayangkan ya selama berapa hari itu bisa bertahan di tengah air, dan bayi itu pasti juga kelaparan. Oleh karena itu mari kita melakukan bagian kita. Mari kita mengerjakan tugas kita yang selayaknya kita lakukan. Mari kita lakukan pekerjaan kita yang menurut kita itu adalah baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu usaha yang kita lakukan pasti tidak ada yang sia-sia. Dan segala usaha yang baik itu adalah prinsip dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.